Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 27. Kesedihan yang mendalam. Wajah Brahma menjadi pasif. Tatapannya sedih diikuti ujung bibirnya yang turun. Tak lagi senyum. Dias, mungkin kamu pernah mendengar bahwa Maria tak pernah tahu siapa ibunya. Sejujurnya ayah pun bingung karena Maria memang tak punya ibu. Ayah belum pernah menikah. Ayah adalah bujangan yang memiliki anak. Dias tertegun, menelan salivanya kasar. Namun dia hanya mendengarkan Brahma sampai selesai. Saat itu usia ayah masih berkepala 3. Ayah bekerja keras, mengumpulkan uang untuk melamar kekasih ayah. Tapi ayah malah mendapati Maria dari seorang pelayan tempat ayah bekerja. Dulu ayah bekerja sebagai tukang kebun di rumah pengusaha besar di kota ini, keluarga Owen, Tuan Martin Owen. Perempuan itu adalah seorang pelayan di rumah Owen. 2 bulan dia menghilang tak pernah terlihat. Pada saat ayah ke gudang bawah tanah untuk mengambil garpu tanah, ayah mendengar dia berteriak memanggil. Dia sangat lusuh, badannya kotor dan penuh bekas luka, terkurung di ruangan sempit. Ayah tidak bisa menolongnya, karena pintu itu terbuat dari besi full, hanya ada lubang berbentuk persegi, mungkin untuk menaruh makanan. Dia mengeluarkan Maria dari lubang itu. Dia memohon pada ayah untuk segera membawa Maria pergi. Dia bilang bahwa Maria adalah anak haram dari hubungannya dengan Tuan Brian, putra Tuan Martin Owen, yang pelayan itu. Dia meminta pertanggungjawaban Tuan Brian, namun saat mengetahui bahwa dia hamil, Tuan Brian justru menyekapnya dan menyakiti dia. Ayah ketakutan dan langsung membawa Maria pergi. Ayah tak pernah kembali ke rumah Tuan Owen dan memilih tinggal di desa kecil tempat ayah lahir dan kembali bertani. Saat melihat ayah datang membawa bayi, kekasih ayah marah dan menuding ayah sudah memiliki hubungan dengan perempuan lain di kota. Penduduk juga menuding ayah adalah duda. Pernikahan ayah batal, lalu ayah mencoba membuka diri dan menerima kenyataan. Ayah merawat Maria dan menjadi orang tua tunggal untuknya. Beberapa bulan kemudian, ayah menonton berita di televisi bahwa mayat perempuan telah ditemukan di gudang bawah tanah keluarga Owen. Dialah Ibu Maria. Dias mengepal tangannya kuat saat mendengar penjelasan panjang Brahma. Entah harus bereaksi apa. Ia tak tahu. Di pernikahan kontraknya yang ia pikir akan berjalan mudah. Dias hanya perlu membiayai perawatan Brahma dan Maria memberikan anak untuknya, namun justru memberikan beban yang berat di pundaknya tentang jati diri Maria, sang istri. Dias, ini... Brahma menyerahkan kertas putih yang sudah dilipat-lipat, memecah lamunan Dias. Jika nanti ayah sudah meninggal, tolong berikan ini pada putri ayah. Banyak yang ingin ayah sampaikan padanya. Ayah sangat rindu mendengarkan cerita Maria saat pulang sekolah. Ayah rindu mendengar suara tawanya. Tapi dengan keadaan ayah yang sekarang, ayah tak ada kesempatan untuk lebih lama menikmati momen itu. Ayah sudah menulis singkat di kertas itu untuk putri ayah. Mulut Brahma kembali tersenyum pasi. Matanya menghilang saat kedua ujung bibirnya itu melengkung ke atas. Dias, ayah sangat lega sudah menceritakan ini kepada kamu. Setidaknya ayah tak akan merasa membawa beban berat jika ayah meninggalkan kamu dan Maria. Putri ayah, tolong jaga dia ya. Lanjutkan perjuangan ayah mencintai dan menyayangi dia. Jaga dia seumur hidup kamu. Ayah senang masih diberi waktu untuk melihat dan bertemu kamu menantu ayah, laki-laki yang dicintai Maria.
Walaupun mungkin pertemuan kita singkat, namun ayah percaya kamu adalah pria terbaik yang mampu melanjutkan tugas ayah, berada di samping Maria. Ayah sayang dengan kalian. Brahma menarik pergelangan tangan Dias, mendapatkan tubuh Dias dalam pelukannya. Pria tua itu menangis di bahu Dias. Martin Owen, kakek Rena. Brian Owen, putra pertama kakek Martin, paman Rena. Paman Brian meninggal bunuh diri karena terancam hukuman seumur hidup karena telah menyekap dan menyiksa perempuan di bawah tanah hingga meninggal. Sejak paman Brian meninggal, kakek Martin hidup sendiri. Lalu, dia memutuskan mengadopsi anak dari panti asuhan, menjadi cucu angkatnya. Dialah Rena. Maria, kenapa di pernikahan kontrak kita ini malah menjadi terlihat sulit? Gumam Dias. Dia jelas tahu siapa keluarga Owen. Pukul 10 pagi, setelah mengobrol lama dengan Brahma mertuanya, Dias keluar ruangan. Sebastian masih menunggu di kursi panjang depan pintu kamar. Mereka turun ke bawah naik lift, kemudian pergi menuju kantor. Kamu sudah mendengar semuanya kan, Tian? Wajah Dias datar menatap jalanan di depan. Iya, bos. Cari bukti yang bisa menunjukkan bahwa Maria adalah bagian dari keluarga Owen. Maria harus menemukan jati dirinya. Dia harus mendapatkan apa yang menjadi miliknya. Perintah Dias mengepal tangannya kuat. Baik, bos. Segera saya laksanakan. Sebastian menginjak pedal gas. Wajahnya serius mengendalikan kemudi mobil. Ponsel Dias berdering. Ada panggilan masuk dari istrinya, Maria. Wajah serius itu langsung berubah cerah. Bibirnya menyeringai saat melihat notifikasi telepon. Kenapa? Katanya setelah mengangkat telepon. Kamu sedang apa? Sudah sampai kantor kan? Aku ganggu tidak? Suara Maria sangat nyaring saat di ponsel. Tanyakan satu-satu, aku sedang mengerjakan beberapa berkas di kantor. Iya, aku sudah sampai. Tidak, kamu tidak mengganggu sama sekali. Dias menjawab semua pertanyaan Maria, meskipun dua di antaranya adalah kebohongan. Nanti siang aku ke rumah sakit ya. Aku boleh petik bunga lagi di taman samping. Aku ingin merangkainya untuk ditaruh di vas bunga, samping tempat tidur ayah. Tentu saja boleh, taman itu adalah milik kamu sekarang. Nanti malam setelah pulang kerja biar aku yang jemput ya. Siap bos, terima kasih. Tut, telepon itu kemudian mati. Dias kembali menyeringai. Dia senyum-senyum sendiri, wajahnya sedikit memerah. Bos, apakah Anda baik-baik saja? Sebastian menoleh ke arah Dias, melihat gelagat Dias yang aneh, menutupi mulut dengan kepalan tangannya. Jangan panggil aku bos, Tian. Kamu tidak boleh lagi panggil aku dengan sebutan itu. Dia semakin tak dapat menyembunyikan perasaan salah tingkahnya. Senyumannya semakin lebar, bahkan beberapa kali keceplosan tertawa kecil. Hah? Tingkahnya membuat Sebastian semakin heran. Maria mematikan ponsel dan menaruhnya ke nakas, samping ranjang. Dia cepat keluar kamar dan turun ke bawah, menuju taman di samping rumah. Tentu saja tak tinggal, Amira langsung mengikutinya dari belakang. Nyonya mau petik bunga lagi. Amira ikut menunduk saat Maria duduk jongkok, memotong beberapa tangkai bunga. Kemarin bunga-bunga itu aku rangkai memenuhi vas di dalam rumah Amira. Dan hari ini aku ingin memetik beberapa bunga cantik ini untuk menghias kamar rawat ayah. Ayah pasti senang. Wah, Nyonya benar-benar anak yang berbakti. Ayah Nyonya pasti bangga memiliki Nyonya sebagai anaknya. Maria berdiri dan meraih pundak Amira. Sama seperti kita, bangga memiliki mereka sebagai orang tua kita. Rasanya apapun yang aku lakukan tak akan pernah cukup untuk membalas kebaikan ayah.
Tapi kita sebagai anaknya harus selalu berjuang untuk kebahagiaan mereka ya Amirah. Senyum lebar penuh semangat dari Maria itu justru berlainan dengan respon Amirah. Wajahnya lesu, tak ada senyum sama sekali. Amirah, apa kamu baik-baik saja? Dia memajukan wajahnya mendekati muka Amirah. Hah? Iya Nyonya, saya baik-baik saja. Maaf Nyonya, tadi saya sedikit melamun. Jawab Amirah gugup. Setelah selesai merangkai bunga, Maria diantar ke rumah sakit oleh supir pribadi di rumah. Karena dia yang akan menyebut saat pulang nanti. Amira tak ikut, hanya Maria saja yang pergi. Lama bersama ayahnya, beberapa jam mereka habiskan mengobrol, tertawa dan makan bersama. Hingga tak terasa hari sudah gelap, mobil dia sudah terparkir depan rumah sakit. Dia datang ke kamar rawat Brahma dan menjemput Maria pulang. Wajah Maria sumringah, begitu juga Brahma ayahnya. Mereka saling melambai tangan saat Maria dibawa Dias keluar ruangan. Dias tahu, di balik tawa itu matanya tak pernah bohong. Ayahnya menyimpan kesedihan yang tak dapat ia bagi dengan putrinya. Dias, dia adalah putri kesayangan ayah. Tolong jangan sakiti dia. Perkataan itu terus terngiang di telinga Dias saat dia mengatakannya. Keyakinan muncul, entah apa yang dia pikirkan, mulai melupakan ambisi di pernikahannya dan memulai kontrak baru. Ayah tidak perlu khawatir karena Maria juga kesayanganku. Dias melamun sepanjang malam menatap jalanan dari kaca mobil. Bersambung.